Misalnya sekarang yang paling 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 celaka aja, yang paling celaka sebagai judul padahal itu Kancil Nyolong Timun, Kancil Ngapusi Boyo, ya kan? Namun kok saiki kancil nyolong motor, komputer. ya. Nah, maka kalau dihubungkan dengan kejadian itu, yang korupsi itu apa dulu mendengar dongeng-dongeng ini, mereka juga nggak tahu. Saudara, saya kali ini berada di Sanggar Wayang Dongeng Jegongan Kidul, Margorejo, Tempel, Sleman. Sanggar Wayang Dongeng, saya tidak tahu ini dongeng tentang apa, dongeng tentang wayang atau wayang tentang dongeng. Tapi Anda tahu, di sebelah saya pendongeng kelas internasional, Bagong Subarjo. Saya tidak tahu apakah masih bersaudara dengan Bagong Kusudiarjo dan Bagong apa itu? Bagong Training Abang dari Kisno Nugroho. Mas, Ya, sampean itu di sini ada begitu banyak wayang. Sampean itu dalang, pendongeng, atau pembuat wayang, atau pembuat boneka, atau apa? masih ada yang Itu lain nggak? yang harus dijelaskan. Ya, masih ada yang lain nggak? Kira-kira yang pengen ditanyakan. Sisan lu saya jawab ya. Sampean apakah juga jualan nasi goreng? Enggak. Meleset itu. Oh, meleset ya? Meleset. Ya. Satu persatu ya. Mesti. Kalau 1/2 berarti setengah-setengah. Ya, jadi kita harus artinya utuh satu persatu. bahwa pembuat wayang iya, membuat boneka iya, pendongeng iya, sekaligus bukan dalang ya. Kalau dalang kan lain. Saya memainkan wayang untuk peraga dongeng iya. Itu. Jadi semua itu berjalan bersamaan, karena kebetulan proses perjalanan ini sangat panjang. 1979 itu mulai awalnya. 79. Ya, ketika Saya belum lahir. udah. Jadi tahun Sok imut. 1979 itu saya mulai mencoba membuat wayang-wayang. Membuat wayang-wayang baik dari kardus atau boneka-boneka dari perca-perca kain, dari koran bekas, dari kaos kaki. Yang utamanya cuma saya buat itu untuk peraga dongeng. Itu. Untuk peraga dongeng. Iya. Yang mendongeng? Yang dongeng saya. Gitu. Jadi semua itu sendiri-sendiri, tapi tidak bisa terpisahkan dengan Dongeng ya? Dongeng. Dongeng apa? Dongeng legenda, dongeng... Awalnya saya mendongengkan cerita-cerita saya sendiri, karena saya kebetulan menulis cerita. Saya mendongengkan itu, terus lama-lama saya pengen lebih mengerucut, karena ternyata di Indonesia khususnya banyak sekali dongeng-dongeng peninggalan, yaitu bentuk legenda, fabel dan lain-lain. Akhirnya saya mengerucut dari tahun 2000-an mulai membuat cerita-cerita tentang dongeng Nusantara. Itu Jadi wayang dan boneka itu karakter dari dongeng-dongeng itu? Iya, tapi Beda versi saya loh. Tapi, ya. Beda dengan wayang kulit purwa itu? Beda. Ya, cuman teknis pembuatannya saya bikin seperti pengerjaan wayang purwa. Karena apa? Karena saya pengen juga wayang yang saya bikin walaupun untuk dongeng ini juga bisa untuk pembelajaran anak-anak. Jadi modelnya, membikinnya itu juga
persis wayang Purwo, hanya cuman bahannya yang murah-murah aja. Berarti teknis pementasannya? Teknis pementasannya beda. Oh beda. Beda. Cuman patokan-patokan juga masih saya pakai sedikit-sedikit. Masih, ya misalnya pembuka dengan gunungan dan lain sebagainya itu masih saya pakai tetap. Cuman saya menghadapkan ke anak-anak biasanya, ke penonton gitu ya, ke penonton ya. Jadi kayak apa? Kayak ada contohnya nih, kayak angkrek atau gimana? Enggak, ya tetap aja misalnya pertanyaan cuma saya begini. Makanya saya ini potret diri, oh bukan, itu gareng ya? Iya, bukan gareng, ini wayang saya. Bukan bagong. Bukan enggak ada yang gareng bagong enggak ada. Ini apa namanya karakternya? Ini biasanya namanya nanti akan menyesuaikan dengan dongeng yang ini kan masih baru, belum selesai. Jadi bisa jadi satu karakter bisa dipakai untuk dongeng yang berbeda? Yang figuran iya, cuman karakter-karakter pokok belum tentu mas, belum tentu. Jadi karakter pokok tetap saya bikin sendiri, misalnya cerita Timun Mas, Pak Seruni, Mbok Seruni saya tetap pakai karakter sendiri, Timun Masnya pakai sendiri. Saudara, saya harus jelaskan beliau itu dulu kartunis. Ya, benar ya? Kartunis itu membuat kartun-kartun gambar di media cetak ya, di media cetak. Itu tahun 73 mulai dimuat pertama kali. Jadi sebelumnya saya sudah membuat kartun. Ya, dulunya kartunis gitu, kartunis. Jadi kalau beliau punya kemampuan gambar itu ya sudah terbuktikan karena dulu banyak kartunnya dimuat di media cetak. Tapi kalau untuk mendongengnya kan sebelumnya saya sudah seneng mendongeng. Dan bahkan dari kecil saya, karena kakek saya terutama sering memberikan dongeng kepada saya, akhirnya terbiasa mendongeng juga walaupun sendiri dengan teman-teman. Bahkan juga menulis dongeng anak-anak di media cetak juga. Betul. Ya. Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Yang paling banyak. Bahasa Indonesia juga, tapi yang banyak sudah dimuat itu bahasa Jawa. Itu karena dulu waktu kecil sering mendengarkan dongeng. Iya. Nah, akhirnya kan makanya mulai kenapa 79 terus membuat itu karena kegelisahan saya sebenarnya. Karena sudah mulai bisa berpikir, karena tahun 79 itu sudah lepas dari SLTA saya. Itu jadi berpikir bahwa ternyata juga banyak dongeng-dongeng yang ada itu tidak mendidik menurut saya. Saya sedih. Dan itu akan membahayakan bagi anak-anak apabila itu diteruskan. Kartunnya dilepas? Enggak, tetap terus. Tetap ya? Ya, sampai media cetak itu sudah tidak memuat saya. Sampai detik ini saya masih ngadun, masih. Cuma di kemanain? Ada beberapa yang masih mau menerima. Sampai detik ini harus gambar saya kartun. Ya. Kalau di kartun apa inisialnya? Bagong. Bagong. Ya, BAGONG. GONG. Jadi mendongeng itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi karena ada proses panjang dulu waktu kecil, didongengi Simba, terus kemudian ada keprihatinan. Emang apa yang bisa diyakini dari dongeng? Maksudnya diyakini? Kok tadi ada kekhawatiran begini begitu? Ya karena dongeng itu biasanya yang saya hadapi kan untuk anak-anak mas, anak-anak. Jadi sebagai seorang penutur, sebagai pendongeng kan harus berpikir bahwa yang diberikan itu anak-anak mas. Dan perlu diingat bahwa anak-anak itu ketika nyantol pertama, kedua itu terus akan teringat mas, kayak bahasa ibu itu. Jadi akan bahaya apabila seorang pendongeng bisa memberikan kepada anak yang salah mas. Anda mengkhawatirkan banyaknya dongeng-dongeng yang menurut saya karena cara penyampaian atau kontennya atau apa? Banyak dari cara penyampaian, dari segi ceritanya sendiri yang disampaikan, dari apa saja yang ada, tapi tidak semua karena banyak pendongeng-pendongeng yang baik juga, dan itu mereka sudah berpikir bahwa itu antara yang harus diberikan atau yang tidak, gitu mas. Nah, jadi kalau yang misalnya itu cekok aja baik, artinya cekok itu memberikan sesuatu gambaran yang itu nanti akan menyembuhkan kan, pahit tapi menyembuhkan itu baik. Cuman kan ada yang tidak, bahwa ini
tidak berpikir bahwa yang diberikan itu nanti akan berbayar, tidak kan enggak. Ya. Nah, terus yang dilakukan Mas Bagong apa ini? Saya melakukan bahwa sebelum saya mendongeng, karena sekarang menjadi dongeng Nusantara yang dengan cerita, maka saya tidak berani harus membaca ulang dengan cermat, lalu tidak mengubah sih sebenarnya. Hanya memoles dongeng-dongeng itu menjadi yang bisa diterima anak. Misalnya sekarang yang paling celaka aja, yang paling celaka sebagai judul padahal itu Kancil Nyolong Timun, Kancil Ngapusi Boyo, ya kan? Kamu kok saiki kancil nyolong motor, komputer. ya. Nah, maka kalau dihubungkan dengan kejadian itu, yang korupsi itu apa dulu mendengar dongeng-dongeng ini, saya kan juga nggak tahu. Oh ya, jangan-jangan gitu ya. Ya, Jangan-jangan mungkin saya nggak tahu. Ya. Makanya saya kekhawatiran itu harus saya potong hal demikian. Menjadi kancil, kecerdikan kancil itu ya kancil pembelajaran gitu. Oke. Kadang saya balik bahwa misalnya harus, maksudnya di balik itu kancil dicolong motor gitu? oh enggak, maksudnya di balik itu kancil itu justru sering menyesali apa yang pernah dibuat, tapi tidak dengan judul-judul yang kayak gitu. Misalnya kancil balapan keong itu kan juga keongnya yang ngerjain, sebatas ngerjain aja, tapi dalam nanti endingnya pasti akan saya buat yang supaya anak tahu bahwa bahwa kenapa kancil ketika itu kalah, kancil kan lalu sadar, sudah mungkin aku kalah misalnya gitu kan, selalu pakai bahasa Jawa, mungkin aku belum keong kalah, wah ini aku mesti begini lah, akhirnya tak paranane ya keong, akhirnya kancil keduung minta maaf. Keduung itu menyesal dengan dongeng-dongeng yang dulu gitu maksudnya. Itu yang saya buat untuk anak-anak itu banyak. Misalnya pernah saya suatu ketika, jadi kadang Anda mendongeng itu kadang mengkritik dongeng itu? Enggak lah, meskipun tidak secara langsung. Enggak. Tadi kan ada semacam misalnya kancil iya itu karena digambarkan negatif. Mas Radian aja enggak. Tapi saya pengen meluruskan. Padahal dia yang melakukan loh, tapi saya yang disuruh bertanggung jawab. Enggak. Pengen meluruskan Mas, meluruskan dongeng loh itu. Pengen meluruskan kan bukan saya loh, penonton. Dongeng menurut saya. Menurut saya. Misalnya saya pernah sampai bersih tegang lah orang Balai Bahasa. Jadi ketika saya mendongeng Timun Mas, sudah saya rubah sedemikian juga, akhirnya selesai menjadi bahan diskusi. Mas Wojo itu sudah cerita, sudah ada babanya, sudah baku dan lain sebagainya. Akhirnya kan seperti wayang Purwo itu, yang baku dengan yang tidak. Ini gayeng ini, saya bilang. Yang kayak wayang kancil itu ya? Enggak. Mesti ramani. Akhirnya saya bilang bahwa saya pengen anak menjadi anak sekarang kan pinter itu, saya garis bawahi. Jadi anak ya jangan diberikan sesuatu yang tidak mutu menurut anak-anak juga itu. Aneh nyebar dom terus jadi duri-duri misalnya, menyebar garam menjadi laut, lalu menyebar terasi jadi ndut, itu kan ini sudah nggak bakal bisa diterima oleh anak-anak gitu. Dengan bayi ya itu kan saroba. Iya, Timun Masnya sudah menjadi SD misalnya. Anak SD yang sekolah, yang pinter, yang menurut orang tuanya bagus, banyak teman gitu. Baik budi, tidak sombong, rajin menabung. Nah, iya. Enggak, itu tambah-tambah. Akhirnya kapan saya disuruh minum, Mas? Monggo. Aku ngenteni tekan ramu. Jadi saya buat punya teman-teman banyak. Ketika mau dikejar itu ya ada teman yang beli kayak Mas Radian misalnya. Pokoknya gundul memang, anaknya. Aku kurang ngajar ki mondi. Orang rambutnya sidik. Di sana ada tokonya itu gundul. Ya. Tapi namanya beda, bukan Nardian. Nah itu
ngumpulin batu kerikil, tapi Timon Mas udah ojo sing gede-gede ya. Akhirnya kalau dikejar bisa naik agak bukit gitu, dipataki, dipelintengi gitu terus bisa gandulan akar pohon yang terus akhirnya mau jatuh minta ditolong. Akhirnya teman-temannya dengan perjanjian bahwa Timon Mas tetap jadi anaknya Pak Suni Mbok Sinu itu yang sayang. Dan benar beberapa misalnya ambil ilmu dan sebagainya harus. Jadi apa Mas reasoningnya, apa logika nih sing diubah? Iya ke logika sih sebenarnya, ke logika. Anak-anak sekarang saya nggak mau sih misalnya anak-anak kok harus absurd kan itu misalnya harus nyebar dom dan lain sebagainya dan lain keong mas terus berubah menjadi keong itu harus dipakai model pembelajaran kepada anak yang harus bisa dilogika. Dan misalnya kepepet itu sudah bisa dirubah ya kita bikin yang lain lah ceritanya, nggak mengambil itu misalnya gitu. Tidak khawatir bahwa itu justru mengurangi keinginan untuk imajinasi. Persis itu yang dikatakan orang balai bahasa dan beberapa, tapi saya tetap gagah enggak. Ya, Sanggar Wayang Dongeng nggak bakal begitu. Iya, imajinasi itu kalau imajinasi ya yang lain, khayalan kan yang lain. Jangan kalau itu kan benar-benar didongengkan dan itu Timon Mas diberi lalu sesuatu bungkusan itu kan sudah menurut saya udah enggak. Tapi kalau ini terus urusan honor. Urusan honor gimana Mas? Kalau diminta Mas Pak Bagong minta yang klasik ya udah. Terpaksa yang klasik. Artinya kalau saya punya butonnya ya versi 2. Oh gitu. Jadi butonnya sing Timon Mas klasik itu benar-benar saja. Kalau yang saya rubah, saya rubah butonnya ada wayang ya butonnya menjadi buto-buto yang orang tapi suka ngambil anak atau ngambil apa itu, jadi beda Mas. Jadi saudara bisa terbuka untuk request ya, mau yang apa, mau yang klasik atau rasa tahu kemarin hubungi nomor ya di sini. Nomornya Sunardian ini. Hubungi itu. Jadi bisa mau pesan apa saja. Wong fleksibel kan ya Mas ya. Iya, dalangan kurang lakon. Apalagi di zaman pandemi. Wah, wis repot. Virtual pun diokein. Jadi Mas Bagong ini Sanggar Wayang Dongeng ini terbuka untuk misalnya seperti Ki Dalang Seno yang melayani request, gitu. Sekali-kali kan nyoba itu. Celimen ya. Wayang dongeng celimen. Kita juga bisa dongeng celimen. Bisa. Mas, tapi ya. Apa masih ada yang nonton? Maksudnya? Dongeng kuwi yang ngundang gitu. Maksudnya nonton. Ya ora ngerti aku apa. Saiki kan dongeng iki wis orang ming Doraemon, orang ming. Maksudnya enggak, Mas. Nonton itu maksudnya yang ngundang tuh berarti ngundang saya tuh. Loro-loro nih. Ya taruh lah umpamane, oke, kowe diundang. Ning njur ora ono sing nonton. Ngono piye? Jarang Mas, kalau diundang banyak. Masih ono sing nonton ya? Iya. Dan jadi dongeng siapa yuk? Lagu Mas, lagu yang pandeminya aja menjadi nggak laku. Hanya karena pandemi itu ya? Setahun Mas. Waduh, setahun. Iya. Dan ini diperpanjang lagi ya meskipun vaksin? Nggak tahu ya? Tapi yang jelas untuk pendongeng ya udah. Jadi persoalannya bukan minat yang turun, tetapi lebih karena pandemi. Nah itu problem teknis ya. Mudah-mudahan ya setelah vaksin kemudian menjadi kebal semua, terus akhirnya menjadi penyakit biasa ya. Dan kalau hilang kan nggak bisa. Terus nanggap wayang dongeng. Ini pertanyaan serius loh Mas. Iya. Tadi serius loh Mas. Saya jawabnya ya serius loh. Berarti ya, gue guyang-guyu yang jawab, gue tak meyakinkan nih. Iya. Serius ya. Aku ragu, apa masih ada anak-anak kecil yang menonton dongeng? Apa nih nganggo coro-coro sing ngene-ngene iki Mas desit banget gitu loh. Masih Mas, masih. Betul. Dan sebagian
besar saya pentas itu Mas, anak-anak memperhatikan banget. Iya, banyak banget. Dengan cerita apa? Cerita dongeng Nusantara, ada Timun Mas, Dongeng Keong Nusantara. Mas. Saudara, Bagong Subarjo ini pernah diundang ke beberapa negara luar, antara lain di Rasa oke Mas. di mana? Di Australia sama Singapura Di aja. Australia dan Singapura. Itu mendongeng pada anak Indonesia atau Mahasiswa, mahasiswa? ya jurusan bahasa Jawa. Itu by request Mas. Jadi memang saya harus nyiapin Timun Mas juga. Lalu di sana memberi workshop wayang juga, wayang dongeng. Wayang dongeng. Ya. Itu wayang kreasi Anda. Ya. Beda dengan misalnya wayang kancil, wayang kulit purwo itu. Sendiri Beda. ya? Iya, kreasi. Namanya wayang apa? Ya wayang dongeng. Wayang dongeng. Iya. Tokoh-tokohnya mana, Mas? Tokoh-tokohnya di dalam. Tokoh-tokohnya di dalam. Bukan, iya. Timun Mas, Timun Mas. Timun Mas. Mau wis tempat Pak nang ngene. Iya. Mas, kalau ini wayang apa nih? Ini wayang golek tapi recycle, upcycle. Upcycle. Upcycle itu dari benda yang sudah tidak diperpakai, dikumpulin, dipasang-pasang. Kalau upcycle itu, kalau upcycle artinya Benda-benda digabungkan. sampah lalu digabung-gabungkan dibuat. Kalau recycle kan diremuk, diaduk. Ini dari botol minuman. Ya. Terus kemudian dengan media yang lain lagi apa ini? Kertas. Ya, bubur kertas. Enggak pakai bubur. Koran, terus ini kertas di bekas bungkus. Dilem aja gitu. Lem ya. Kalau apa pembentukan ini? Pembentukan ya sebenarnya dari koran diruntung-runtung ya ini. Tapi memakai bahan-bahan yang 80% sampah. Ya, pembantunya kan misalnya lem aja, warna aja. Jadi Anda bukan hanya membuat wayang pipih, tapi juga boneka juga? Iya. Ya sejak dulu, makanya berangkatnya kan membuat itu yang ada yang beberapa difilmkan kan yang kaos kaki, lalu yang dari spon-spon hati itu udah pernah difilmkan. Beliau itu pernah membuat wayang Bajra Bagus telewayang dengan Arswendo Atmawiloto dan Hasmi ya. Hasmi itu pencipta komik Gundala. Oh ya, saya ingat Mas Bagong ini juga pernah bikin komik kan? Pernah. Komik apa? Superhero? Bukan. Komik anak-anak. Komik anak-anak. Mas Bagong itu bisa apa saja? Enggak. Bisa wayang, bisa mendalang, bisa... Ini kalau mau nonton wayang yang versi saya ya. Ini namanya wayang dongeng. Ini Pak Seruni, ini Mbak Seruni. Seruni sama Mbak Seruni. Kalau dongeng-dongeng sampean itu yang dongeng Jawa itu yang kancil itu, yang sama sebenarnya kan dongeng nggak ada Jawa nggak apa, tapi saya ngambil dari Jawa memang. Karena kan kostumnya ini kan kostum Jawa ini. Ya karena yang bapak sama Simbok nggak mau buat dua, jadi ini saya pakai yang versi 1 sama versi 2 tak pakai sama aja. Ini dari apa Mas bahannya Mas? Karton? Ini yang karton, ini yang sudah dikulitkan. Terus penyunggingannya pakai apa? Iya, cat biasa. Cat biasa. Ini yang Timun Masnya yang versi baru, yang SD itu. Ya, itu yang pakai timun mas yang timun yang pakai reasoning gitu ya. Ya. Di sini buto hijau yang versi baru, jadi nggak medeni. Tapi karena namanya buto hijau, tetap saya kasih muka hijau ya. Oh, keren. Anda bikin sendiri? Ya. Ini ditata atau bagaimana? Ditata ya, yang itu yang nggak kulit. Karena ada beberapa yang sudah saya kulitin. Ini kulit? Iya, kulit kerbau seperti wayang Purwo persis. Ya. Ini juga kulit. Jadi Anda membuat sendiri wayangnya, kemudian memainkannya juga. Iya. Kalau sampean ini terbuat dari apa kok bisa begitu? Saya dari kulit juga. Dan macam-macam. Lah aku ki takon tenan lho. Iso gawe wayang, iso apa ya. Ki lho, lenatah wae. Wis kaya wayang klasik iki lho. Nyeremit. Masih nyeremit wayang klasik. Masih Cuman kan ini juga untuk
penjelasan ketika saya memberi workshop ke anak-anak kan dari karton mereka bikin wayang-wayang yang kayak begini juga saya berikan workshop agar mereka juga tahu bahwa proses membuat wayang itu begitu dasar dan repot itu sampai menjadi wayang di wayangan seperti ketika saya bikin cerita nasi yang menangis itu ketika saya membuat cerita di Kakauski ada cerita yang nangis bahwa pernah suatu ketika kan anak Jakarta nggak ngerti ketika nasi itu dari apa ya dari nasi. Dia bilang gitu katanya. Nah, celaka kan itu. Makanya kan pendongeng-pendongeng teman-teman sering saya berikan enggak terlalu sombong kalau memberikan itu ketika terus sombong terus sharing aja bahwa sharing yang sombong sharingnya mungkin sombong karo orang ini dari sekolah ngomong kita supaya memberikan yang sebenarnya ini gurunya Mas? Bukan gurunya itu Mas, jadi harus ya macam itu harus pendongeng harus bisa memberikan sesuatu agar yang sebenarnya sepele menjadi anak-anak lebih tahu itu. Anda lebih banyak ke anak-anak? Anak-anak dan keluarga biasanya, karena kalau anak mesti dengan ibunya, datangnya dengan bapaknya, itu mereka juga nonton juga. Tapi juga tergantung request ya. Nyatanya tadi di Australia dan di Singapura di depan mahasiswa. Tergantung request. Kemarin di para asosiasi profesor kalau mau nanggap Suparjo juga boleh. Dongeng untuk profesor pernah lah, tapi mereka pasti penting juga. Sampean bergulat ke dongeng, ke cerita anak-anak itu kok masa anak-anak tidak bahagia. Bisa iya, bisa tidak. Iya dulu. Saya tidak usah diceritakan. Iya, dulu bapak saya keras Mas. Keras karena bapak saya dulu tukang kayu. Kerjaan bikin mebel. Berarti sama dengan Jokowi dong. Jokowi juga tukang kayu. Bapak saya nggak presiden, sekarang udah meninggal. Jadi sangat keras, bahkan memperlakukan anak itu sering ngawur menurut saya. Ya. Artinya ketika pulang sekolah misalnya ya harus membantu melitur, gosok dan lain sebagainya, nggak boleh bermain, bahkan ketika tahu anaknya bermain di sungai itu pun harus beliau di surga ya Pak. Beliau menghampiri terus mudah bawa pecah di jalan itu dipecuti dan sebagainya itu. Tapi itu pun aku menjadi sadar dan beliau itu setelah usia udah setua ini bahwa itu ternyata benar, cuman bapak agak terlaluan aja. Jadi persoalan cara ya? Ya cara aja sebenarnya. Terus kemudian katakanlah dari renungan itu Anda sampai pada pencarian media begitu? Iya. Dituntunnya sampai ke wayang ini bagaimana? Tiba-tiba ada wahyu dibawa ke enggak. Awal wayang ini kan juga enggak wayang dongeng dulu Mas. Waktu itu saya bikinnya wayang kartun Mas. Wayang kartun. Ceritanya apa? Ceritanya kalau pernah nonton punya Sideng ya ceritanya begitu. Kampung sebelahku ya. Iya. Itu saya udah membuat tahun mulai gawe wayang itu ya tahun 77 lah. Ketoknya sebelum mereka bikin. Saya nggak tahu. Tapi ada. Saya tahu mereka bikinnya setelah Anda bikin dan Anda tidak serius memasarkannya. Ya, itu pernah pentas di Purna Budaya, pernah di Ancol untuk Mubes Pakarti, lalu dengan cerita-cerita dari penulis suara, dulu masih Sinar Harapan, Cemplon, penulis Cemplon, lalu saya diperizinkan justru malah untuk cerita itu saya bikin Om Pasikom sama bikin punya Keong, lalu Panji Komeng itu saya bikin wayang semua. Waktu itu dengan cerita Cemplon Gugat
Saya pentas pertama kali 92 di Ancol, Mas. Yang menyaksikan nggak tanggung-tanggung. Pak Harmoko sama Pak Ismail Saleh, Mas. Ismail Saleh itu jaksa agung. Yang pembina Pak Karti itu malah tak bikin wayangnya waktu itu. Iya. Itu, Mas. Itu. Ya, karena beliau adalah kartunis dan anggota dari Pak Karti. Paguyuban Kartunis Yogyakarta yang Jogja, Indonesia Pak Karti. Kalau Jogja Pak Yu. Pak Yu, yang Jakarta Pak Karti. Itu pada tahun berapa ya, Mas? 70 sebelum 80. Dari sana, Mas, terus kemudian apa lagi nih? Saya pulang masih pentas beberapa tempat. Lalu zaman dulu, Mas, susah-susah gampang, seperti Mas tadi cerita bahwa kita mencari untuk bekerja sama dalam tanda kutip kan susah, Mas. Jadi banyak orang yang kalau ada hasilnya baru mau kan, Mas. Ya. Dan saya pengen harus mempunyai armada itu, Mas. Susah. Ya. Jadi saya tetap diundang sedikit-sedikit, hanya mereka mau karena ada mendapatkan hasil itu. Akhirnya saya banting setir, wayang-wayang ini saya masukkan kota aja. Masih sisa-sisanya sedikit. Itu yang wayang kartun. Yang wayang kartun. Saya memulai memproses membuat wayang untuk anak-anak. Karena saya diundang bawa wayang 3-4, datang musiknya bawa kaset waktu itu udah bisa, Mas. Gitu. Ya, apa dongeng? Sudah mulai dongeng ya, gitu. akhirnya dongeng. Ditanggap untuk anak-anak atau anak-anak sekolah barang tapi dongeng. Jadi ada periode bareng, Mas? Ada. Di sekolah-sekolah gitu? Iya, datang sekolah-sekolah. Dengan apa cerita-cerita ya dongeng ya? Iya, dongeng kancil, masih belum berpikir kancil ya kalau nyolong kemudahan. Itu artinya Anda juga sudah mengkreasi wayangnya? Wayang ya, bikin dari karton-karton. Tetap pakai wayang, Mas. Juga dengan ini apa ya caranya kayak pementasan wayang kulit atau tidak? Kalau pas mereka nanggapnya itu bener-bener pentas beneran, iya. Pakai pelir, pakai set. Berarti ada tim, Mas? Ya, makanya yang sering ikut saya tetap akhirnya ketika dongeng itu begitu saya mendapat job yang komplit, saya ajak latihan juga. Jadi kalau misalnya live nih pementasannya itu ada pengiring musiknya? Iya, walaupun cuma kendang. Kalau yang sekarang, kalau dulu gamelan komplit, Mas. Gamelan komplit? Dulu, waktu di Ancol apa itu? Gamelan komplit itu pengertiannya satu pangkon itu? Iya. Pelok selondro itu? Dulu. Nah, sing tanggapan celingan? Celingan saya sendiri. Lalu yang sekarang musiknya terus gimana? Kalau pakai MP3 atau apa gitu ya? Yang ketika sudah masuk ke wayang dongeng, pentas komplit cuman pakai keyboard, kendang, sinden. Itu sudah komplit ya? Enggak lagi sepangkon gitu ya? Dan itu stemnya udah gamelan, Mas. Stemnya gamelan? Ya, tetap saya pengen gamelan. Bahasanya apa, Mas? Bahasa yang dipakai? Fleksibel. Kalau tergantung permintaan? Iya. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa. Kalau misalnya cerita legenda Batak dengan bahasa Batak gimana? Belum pernah. Ini ono umpamane request ono ngono ditanggap dibayar ngono ya kowe. Kalau sinau bahasa Batak. Kalau mereka naskahnya bahasa Batak dan saya bisa membaca, mungkin saya mau asal ada waktunya. Ya. Tadi kan cerita tentang legenda Nusantara nih misalnya. Hanya Nusantara itu kan nganggo bahasa ibu sing macam-macam gitu ya. Betul, ya. Nah, sampai berapa lama ini ketika Mas Barjo, Mas Bagong Subarjo barang di sekolah-sekolah? Itu tahap pengenalan aja, Mas. Tahap pengenalan. Karena dulu medsos juga belum banyak, hanya mengenalkan. Akhirnya karena kan muncul terus dua versi, Mas. Di samping dongeng saya memberikan workshop. Dongengnya kadang cuma 5 sampai 7 menit. Workshop apa? Membuat wayang, boneka dan lain sebagainya, keterampilan anak. Oke. Jadi misalnya
dongengnya 7 menit sampai 10 menit, lalu dilanjutkan sampai mungkin bisa sampai siang anak-anak membuat itu sampai selesai. Itu Mas, jadi itu paket yang tersendiri itu. Oh itu yang sebenarnya yang laku itu kalau di sekolah-sekolah. Jadi satu paket. Satu paket itu bahkan banyak Dongeng workshop. banyak dari PGSD pernah ke Solo 3 di PGSD itu pendidikan sekolah dasar di Solo 3, terus di sana UKDW ya, yang sini di Tawacana pernah, guru-guru, dosen-dosen pernah, ya beberapa. Lebih berkaitan dengan sebagai media pembelajaran, alat penyediaan alat Peraga dongeng. alat peraga dongeng, masuknya ke itu ke alat peraga dongeng. Tapi kemudian itu sudah tidak lagi. Pandemi Mas. Pandemi. Pandemi Mas. Saya itu awal Yang barang-barang tadi itu tahun-tahun berapa? 80. 80. Iya. 80 sampai sekian. Nah itu kan sudah kok tanganku. Nah itu kan berarti kan sudah berapa tahun? 80 sampai 20 berarti 40 tahun loh. Iya. Sampai di situ terus. Sejak dulu. Nah kok terus tiba-tiba bisa dihancurkan pandemi itu loh Mas? Ya tanya pandemi Mas. Enggak, tolong ceritakan ada. Tanya pandemi. Jadi saya ketika virus itu sudah mengira itu masih ada sekitar 18 yang harus saya kerjakan keliling itu. Di samping dongeng sama workshop dan lain sebagainya. Di Semua IY atau ada yang di Jakarta, ada yang di luar. semua tadi paketan tadi. Ya. Ada yang dongeng, ada yang paketan. Itu semua cancel Mas.